Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami berdoa bersyukur atas kasih dan karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sehingga berakhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu melihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar satu judul firman Tuhan, yaitu pikiran orang percaya. Pikiran orang percaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menasihatkan dan memberikan perintah agar orang-orang percaya mengarahkan hidupnya hanya kepada kehendak Allah saja. Untuk mengetahui segala kehendak Allah, semua yang tercermin di dalam firman-Nya yang berkuasa untuk memperbaharui pola hidup manusia ataupun memperbaharui pola hidup umat-umatnya, supaya menjadi orang yang hidup rohani harus mengalami paradigma hidup dan masuk di dalam dimensi pandangan Allah. Proses ini yang harus semakin dikembangkan oleh setiap orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus bukan saja memberikan nasihat rohani melalui ilham Roh Kudus untuk mengajarkan orang-orang percaya, tetapi juga membuktikan bahwa Paulus telah diubahkan secara totalitas hidupnya setelah mengenal Kristus secara pribadi. Sehingga ia juga memberikan pengajaran dan anjuran sesuai dengan Injil Kristus sebagai Rasul Yesus Kristus. Setiap orang percaya harus menyadari dan mempunyai orientasi hidup yang bersifat kristosentris. Hal ini, saudaraku yang kekasih, kita harus dimulai dari pola pikir kita yang diubah dan terbukti di dalam tindakan sebagai pola hidup yang mencerminkan jati diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Itulah dasar pola pengembangan iman yang hidup dan berkenan hanya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam hal ini kita bisa belajar orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka harus menyesuaikan diri dalam kehendak dan tujuan Allah bagi umatnya, yaitu diantaranya yang pertama, orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai dengan firman Allah yang pertama, yaitu semua yang benar, yaitu benar dari sudut pandang Allah, bukan benar dari sudut pandang manusia. Saudara, sudut pandang Allah yang sangat benar adalah seluruh firman-Nya yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ataupun di dalam kitab suci. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua yaitu semua yang mulia, yaitu segala yang dipikirkan dan dinyatakan oleh Allah kepada manusia, tujuannya adalah mulia dan mencerminkan kemuliaan Allah bagi setiap manusia agar hidupnya mulia di hadapan Allah. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga,
Orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai firman Tuhan yang ketiga yaitu semua yang adil. Artinya keadilan yang bersifat objektif menurut pandangan Allah yang maha suci itu, maha adil, maha kasih kepada seluruh umat kepunyaannya. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai firman Allah yang keempat yaitu semua yang suci, yaitu kesucian hidup dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang berbuahkan dosa yang mendatangkan hukuman Allah atas orang-orang yang durhaka. Kemudian yang selanjutnya orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai firman Tuhan. Yang kelima adalah semua yang manis, yaitu apapun yang indah dan mulia menurut pandangan Tuhan, termasuk orientasi pemikiran yang harus dikembangkan oleh orang-orang percaya. Itu hal yang kelima. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai firman Tuhan. Yang keenam yaitu semua yang sedap didengar, yaitu segala perkataan yang membangun dan mendatangkan keteduhan di hati hanyalah berasal dari Tuhan ataupun dari firman Tuhan, sehingga menjadi penyalur agen misi Allah bagi dunia ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orientasi pengembangan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketujuh yaitu semua yang patut dipuji, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan faedah, mendatangkan kedamaian hidup dan kehormatan hidup sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah. Pikirkanlah semuanya itu dan wujudkanlah dalam tindakan yang mencerminkan kehidupan kita sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap orang-orang yang percaya harus mengarahkan orientasi kehidupannya kepada segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang suci, sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah dan renungkanlah sehingga Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai setiap umatnya dan taat hanya kepada firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin.